Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Enda Nirmala dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menemani Anda dalam mempelajari mata kuliah pemrograman web 1, materi basic tag HTML. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang tag dasar HTML dan format dokumen HTML. Yang mana materi ini akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara menampilkan dokumen pada halaman website. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan web, yang meliputi apa itu www, bagaimana mekanisme kerja www atau web, pengantar HTML, dan penulisan struktur HTML. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang basic tag HTML, yang meliputi tag dasar HTML dan format dokumen HTML. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Apakah Anda sudah menyiapkan software yang dibuktikan, baik editor maupun browsernya? Kalau semua sudah siap, mari kita mulai. Kembali lagi bersama saya Enda Nirmala dalam Ujar pada mata kuliah pemrograman web 1, materi basic tag HTML. Untuk memulai pembuatan program HTML, sebaiknya kita harus terlebih dulu mengetahui cara penulisan skrip yang benar. HTML merupakan bahasa penanda atau markup pada dokumen teks. Penandaan markup pada HTML menggunakan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Jadi, penulisan skrip HTML itu diapit dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Perintah dalam HTML sering disebut dengan tag. Penulisan tag secara umum dalam HTML terdiri dari beberapa jenis. Ada tag yang berpasangan. Formatnya nama elemen di antara tanda lebih kecil dan lebih besar, kemudian teks yang mau dituliskan ditutup dengan tanda lebih kecil garis miring nama elemen, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar. Jadi ada pembuka dan penutup, yaitu disebut dengan tag berpasangan. Kemudian ada tag tunggal. Tag tunggal ini tidak memiliki penutup, ya, jadi dia hanya ada pembuka saja. Nama elemen diapit dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Nah, tag berikutnya adalah tag dengan atribut. Dengan atribut itu berarti ada elemen-elemen lain atau option-option lain yang digunakan. Bentuk umumnya nama elemen, atribut satunya nilainya apa, atribut keduanya apa, dan seterusnya, tergantung atribut yang digunakan. Kemudian teksnya, kemudian baru ditutup dengan nama elemennya. Atribut di sini adalah properti. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur HTML terdiri dari head dan body. Isi head ada title, meta, link, style, script, dan base. Sebagai contoh, di sini bentuk umumnya adalah untuk title. Title ada pembukanya dan ada penutupnya, yaitu title ditutup dengan garis miring title. Kemudian tag base. Tag base ini untuk menentukan basis URL sebuah dokumen. Ya, jadi tampilan halaman web itu mengacu kepada href yang dituju. Ya, di sini bentuk umumnya base. Kemudian www.alamat.com garis miring directory, berarti di sini adalah mengacu kepada alamat dari URL yang dituju. Kemudian link. Ya, tag link. Tag link di sini adalah elemen yang digunakan untuk menyertakan file eksternal ke dalam dokumen HTML. Contohnya kita ambil adalah CSS, ya. Link
release, style sheet, href, MyStyle CSS. Maka format tampilan halaman web kita akan mengacu pada tampilan MyStyle.css. Untuk tag meta, nah tag meta ini tidak tampil di halaman browser, tapi dia sangat penting ya, karena dia akan berhubungan dengan yang namanya search engine ya. Nah, di meta kita bisa memberikan nama penulis, bahasa yang digunakan, judul, kata kunci dari halaman web. Nah, jadi kalau yang meta-meta itu hubungannya dengan search engine. Ketika pengguna ingin mencari website, nah itulah yang menjadikan kunci yang dituliskan di dalam meta. Kemudian ada TypeScript. Ya, TypeScript ini bisa kita sisipkan yaitu dengan menambahkan script dari JavaScript. Untuk style, nah style di sini adalah elemen untuk mendeskripsikan informasi style dari seluruh dokumen HTML. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Baik teman-teman mahasiswa, mari kita mulai untuk mempraktekkan. Sebelumnya siapkan dulu software editornya. Dalam kesempatan ini saya menggunakan Edit Plus. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Browsernya juga tolong disiapkan supaya semuanya sudah dalam keadaan siap. Oke ya. Untuk basic tag HTML, nah seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan. Nah, untuk struktur HTML ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian head dan bagian body ya. Nah, bagian head di sini kebetulan karena di Edit Plus langsung otomatis muncul metanya. Nah, inilah yang tadi saya katakan, meta di sini tidak akan tampil di halaman browser, tapi dia sangat berperan aktif ketika kita melakukan pencarian di Google ya, ketika search engine ini sangat berperan aktif ya. Di sini ada meta name ya, kebetulan karena menggunakan Edit Plus, kontennya di sini Edit Plus. Kemudian ada author, silahkan teman-teman mahasiswa bisa menuliskan namanya ya di sini. Misalnya ini nama saya ya, saya ketikkan langsung. Kemudian meta keywords. Meta keywords ini adalah kunci ketika teman-teman mahasiswa misalnya nanti akan mencari websitenya berdasarkan keywordnya apa ya. Misalnya karena saya sedang mengajar atau saya bikin modul atau materi tentang HTML, saya mau keywordnya misalnya HTML ya. Kemudian ada CSS juga ya, bisa langsung dituliskan di sana. Kemudian yang berhubungan dengan meta name description. Meta name description adalah deskripsi dari website yang akan kita buat ya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya meta description-nya, kontennya adalah pemrograman web 1 ya. Oke, nah ini isi dari head. Kemudian title. Title di sini isinya new dokumen. Nah, coba kita ganti ya. Title ini akan tampil di halaman browser tapi di bagian title bar. Kita ganti misalnya latihan perdana membuat web. Oke, kemudian di dalam body ya. Nah, body ini adalah apa saja, apapun ya, apa saja yang kita ketik di sini akan tampil di halaman web. Ya, misalnya saya mau mengetiknya gini. Selamat teman-teman mahasiswa, silahkan mau mengetik apa saja boleh ya. Ini kebetulan saya ingin mengetikkan selamat datang di halaman website saya. Oke, misalnya seperti ini. Saya buat seperti ini dulu ya, kemudian langsung disimpan. Untuk menyimpan file HTML ini, extensionnya jangan lupa .html ya. Jangan salah, karena kalau yang lain nanti tidak bisa jalan, .html. Jadi perhatikan juga kalau yang menggunakan Notepad, jangan lupa ketika menyimpan menggunakan tanda petik ya, karena kalau tidak nanti akan muncul juga txt-nya, txt.html juga ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, di sini misalnya saya akan memberi nama latihan 1.html
ya, sesuai dengan scriptnya HTML, maka extensionnya juga .html. Simpan, save, ya. Tapi sebelumnya tentukan dulu ya foldernya mau nyimpannya di mana ya, supaya nanti tidak lupa ketika menjalankan. Saya simpan, kebetulan saya sudah buat folder ya, foldernya di sini namanya latihan. Saya kasih nama latihan1.html, klik save. Oke, kalau sudah sekarang kita cek benar nggak kita menyimpannya dengan akhirannya .html. Ya, kita lihat dulu foldernya, kita cari dulu. Oke, nah di sini latihan 1 ya, itu sudah terlihat latihan 1 tipenya Firefox HTML dokumen. Berarti di sini sudah benar ya tipenya .html dan kebetulan browsernya yang aktif di sini Firefox, berarti di sini munculnya Firefox HTML. Nah, untuk menjalankan, karena HTML itu bekerja di sisi klien, bisa langsung kita lakukan double klik di sini. Ya, kita double klik. Nah, bisa kita lihat sekarang teman-teman mahasiswa hasilnya. Efek dari perintah title yang tadi sudah saya ketikkan, latihan perdana membuat web, maka akan tampil di browsernya, yaitu di bagian atas, di bagian title bar dari browser. Ya. Kemudian efek dari yang saya ketikkan di dalam body, selamat datang di halaman website saya, maka akan tampil di browsernya itu adalah di halaman websitenya. Oke, bagaimana? Sampai sini sudah jelas ya? Bisa dilanjut? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini yang baru yang sederhana ya. Belum tambah apa-apa lagi, belum ada variasinya ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu. Di body, ya. Body ini sebenarnya bentuk umumnya tidak hanya body saja ya. Body ini bisa kita tambahkan background. Kalau perintahnya background, maka nanti latar belakang halaman websitenya gambar ya. Kemudian bisa juga BG color. Kalau BG color, maka latar belakangnya adalah warna. Nah, ini dipilih salah satu, nggak bisa dua-duanya ya, karena kalau dua-duanya pasti ketutup salah satu, kecuali kalau nanti sudah menggunakan CSS ya. Kalau sudah menggunakan CSS, nah dua-duanya digunakan bisa, karena bisa diatur. Nah, sekarang kita coba dulu saja yang menggunakan warna BG color di dalam body. Nah, untuk warna, penulisan warna ini disebut dengan atribut ya teman-teman mahasiswa, body spasi BG color. Ini atributnya BG color, nilainya. Nah, nilainya itu boleh diisi dengan menggunakan bilangan heksadesimal atau menggunakan bahasa Inggris untuk warnanya. Nah, misalnya saya pakai bahasa Inggris aja karena kalau bilang hexa saya nggak hafal ya. Misalnya BG colornya saya mau tulisnya di sini, ketiknya misalnya grey. Grey itu abu-abu ya. Nah, oke, sekarang langsung saya simpan aja. Saya Ctrl S, saya simpan. Kita lihat efeknya bener nggak? Nah, bener kan? Oke. Nah, silahkan. Kalau mau diganti, mau jadi warna lain, silahkan diuji coba sendiri. Ganti warnanya misalnya kalau hijau, misalnya green, blue, ya. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa mau coba warna yang lain silahkan saja. Itu yang menggunakan warna, ya. Jadi tidak masalah ya kalau menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya mau cari warna-warna yang agak antik-antik ya bisa lihat di daftar warna. Kemudian bisa lihat bilangan heksanya. Nah, kemudian kita masuk kalau misalnya mencoba menggunakan latar belakangnya gambar. Latar belakangnya gambar berarti kita menggunakan background. Ya, background sama dengan. Nah, sebelumnya harus siapkan dulu gambarnya. Ya, siapkan dulu gambarnya. Sebaiknya gambarnya itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga tampilannya sesuai dengan apa yang mau ditampilkan. Ya. Nah, sebagai catatan mungkin bagi teman-teman mahasiswa untuk gambar itu ya, kalau dia dijadikan sebagai latar belakang, maka sebaiknya gambar itu transparan ya. Karena kalau dia gambarnya langsung lebih dominan, maka nanti tulisannya tidak akan terbaca ya. Jadi tolong diolah sehingga dia transparan sehingga tulisannya bisa terbaca.
Nah, kalau gambarnya sebagai background, kalau nanti gambarnya adalah sebagai insert ya, objek yang akan ditampilkan, maka sebaiknya gambar itu akhirannya GIF ya, supaya ukurannya kecil. Jadi ketika nanti kita upload tidak terlalu lama ya. Nah, kita tambahkan di sini misalnya saya sudah siapkan di sini ya. Saya sudah siapkan nama filenya di sini. Jadi untuk memanage file ya di dalam website itu sebaiknya buatlah satu folder. Kita mau bikin websitenya apa ya? Kalau bikin websitenya misalnya tentang daerah wisata, kasih aja foldernya wisata. Nah, di dalamnya baru tuliskan dalamnya lagi apa. Misalnya ada file sendirinya HTML dan satu lagi folder gambar. Jadi sebaiknya jangan nyampur ya gambar sama script HTML-nya sebaiknya ya, supaya tidak manajemen filenya lebih baik lah ketika upload tidak kesulitan. Nah, saya simpan di folder gambar. Misalnya saya di sini ada nama pantai ya, pantainya di sini titik JPG. Nah, berarti di sini saya ketik di sini tadi gambarnya sesuaikan dengan foldernya gambar. Garis miring, nama filenya kalau dia huruf besar atau huruf kecil juga harus disesuaikan, titik JPG, tanda petik ya. Jadi body spasi background sama dengan kalau dia ada di satu folder, ketikkan foldernya, nama foldernya, kemudian garis miring nama filenya. Penulisan nama folder dan nama file harus sama ya, huruf besar dan huruf kecilnya. Coba kita simpan. Kemudian coba kita refresh. Apa yang terjadi? Oh, ternyata belum terjadi apa-apa ya. Ternyata di sini ya, gambarnya itu harus ada di dalam folder latihannya. Kita masukkan ya, kita pindahin dulu. Nah, di sini ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, ini filenya, kemudian ada folder sendiri gambar ya. Oke, sekarang kita coba refresh ulang. Nah, ini dia hasilnya. Ya, karena gambarnya kecil tadi ya, maka gambarnya jadi berulang ya. Karena gambar kecil maka gambarnya jadi berulang ya. Nah, sebaiknya nanti kalau ingin memang menampilkan gambar sebagai background ya, harus dilihat dulu ukurannya supaya benar-benar latar belakangnya itu satu ya, satu kesatuan, tidak berulang-ulang ya. Nah, oke. Saya rubah saja ini supaya, karena ini gambarnya kecil ya, jadi berulang-ulang kurang bagus tampilannya ya. Kita masuk ke latar belakangnya, kita rubah menjadi warna saja ya. Saya ganti dengan BG color saja ya. Ini saya hapus, saya ganti menjadi BG color. Misalnya tadi grey. Saya simpan lagi, kemudian saya refresh. Yes, ya. Oke. Selanjutnya, nah kita sudah punya satu tampilan, yaitu selamat datang di halaman website saya. Nah, kalau kita lihat di sini kan tampilannya cuma satu baris gitu. Kita sekarang tambahkan dulu ya, supaya tampilannya bisa lebih banyak. Jadi kita bisa atur formatnya. Selamat datang di halaman web saya. Oke, website ini merupakan website perdana saya. Saat ini saya sedang belajar membuat website menggunakan HTML. Oke, titik, kemudian saya enter dulu. Belajar HTML tidaklah sulit. Yang penting rajin berlatih. Oke, saya bikin seperti ini ya. Misalnya ada 3 baris. Coba sekarang kita cek hasilnya seperti apa. Saya belum apa-apakan ya, saya simpan aja langsung. Kita tampilkan. Nah, kita lihat apa yang terjadi, teman-teman mahasiswa. Tolong dilihat ya di tampilan browsernya. Semua yang diketik itu semuanya satu baris, ya nyambung, terus tidak ada enter ya.
Nah, itu kurang bagus ya. Nah, kita coba tambahkan tag ya, supaya bisa ke bawah itu gimana? Nah, kita tambahkan satu perintah yang namanya BR. BR itu adalah tag yang berdiri sendiri ya, tidak ada pasangannya. Jadi langsung aja di belakang tulisan yang mau nanti kita enter, tambahkan BR. BR-nya 1 maka di enternya 1 kali, BR-nya 2 maka akan di enter 2 kali ya. Kita coba. Yang atas saya kasih BR-nya 2, yang bawah di sini BR-nya 1. Kita simpan lagi, refresh, cek hasilnya. Oke, ya. Terlihat ya. Jadi yang bagian atas ya, kalimat pertama itu ketika di enter maka enternya 2 kali ya, ketika menggunakan perintah BR-nya 2. Bagian yang baris kedua BR-nya 1 maka terenternya sekali. Oke, ya, sampai sini tidak ada masalah ya. Baru menggunakan BR. Lanjut. Nah, sekarang saya mau baris pertama tulisannya menjadi huruf besar ya. Kita tambahkan yang namanya heading. Ya, heading itu bentuk umumnya saya ketikkan aja di sini ya. Bentuk umum dari heading itu HN titik-titiknya ditutup dengan garis miring HN ya, seperti ini, di mana N-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Ya, jadi boleh nanti diganti-ganti H1 ditutup H1, H2 ditutup H2 dan seterusnya. Kita uji coba ya. Ini saya hapus dulu lagi, kita sisipkan saja langsung. Nah, kita coba di sini tambahkan H1. H1 itu kepanjangannya dari heading 1. Kita tutup di belakangnya dengan garis miring H1. Nah, kita coba ya, kita simpan, kemudian kita jalankan refresh. Nah, apa yang terjadi? Maka tulisan barisan pertama selamat datang di halaman web saya menjadi hurufnya besar. Ya, defaultnya untuk heading H1 itu ukurannya seperti itu. Sekarang kita coba, kita copy aja supaya bisa melihat bedanya ya. Yang H1 ini saya copy, saya taruh di bawah, saya ganti menjadi H2. Tidak H1, H2 ya, untuk membuktikan apakah benar kalau H2 itu ukurannya lebih kecil dari H1. Jadi paling besar adalah H1 ya. Kita simpan. Kemudian kita refresh lagi. Nah, terlihat ya, selamat datang di halaman website saya, tapi dia lebih kecil dari ukuran yang atas, yang H1 ya. Begitu juga nanti untuk H3, H4, H5, H6. Coba sekarang saya coba langsung saya pakai H5. Ya, ini saya copy. Tapi saya ganti menjadi H5. Apa yang terjadi? Simpan lagi. Kita refresh. Nah, tulisannya lebih kecil lagi ya. Jadi paling besar adalah H1. Ya, kemudian paling kecil adalah H6 ya. Jadi makin besar ya makin kecil tampilannya. Jadi paling besar H1. Heading ini bisa diletakkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak harus di atas, tapi ketika kebutuhan di bawah, saya mau bikin dengan judul atau dengan menggunakan format heading H4 boleh aja, atau H1-nya di bawah ya boleh saja ya. Jadi jangan berpikir oh heading itu adanya selalu di atas, karena heading ini hanya sebagai ukuran untuk huruf ya. Baik ya, untuk H1 sudah tidak ada masalah ya, heading ya, H1 sampai dengan H6 silahkan diuji coba sendiri. Kita lanjut, sekarang kita coba kalau menggunakan garis ya. Saya mau kasih garis. Garis itu menggunakan perintah HR, horizontal rule ya. HR, saya tuliskan ya, HR. HR saja sebenarnya sudah boleh ya, bisa HR. Kalau kita mau kasih perintah HR saja, simpan, coba kita jalankan. Nah, akan tampil garis seperti ini, dari ujung sampai ujung garis horizontal ya. Tapi sebenarnya HR ini punya atribut yang lain ya, tidak hanya sekedar HR ya. Coba kita tambahkan ya. Kita tambahkan width ya, width itu berarti panjangnya. Panjangnya saya mau misalnya hanya 80%, tidak mau panjang-panjang. Size itu ketebalan. Ketebalannya saya mau 5 misalnya.
Kemudian saya mau kasih warna colornya misalnya saya mau blue, ya. Kalau warna selalu tuliskan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, oke. Kemudian saya simpan ya. Kemudian coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, akan tampil seperti ini ya. Jadi panjangnya tidak dari ujung ke ujung ya, tapi dia 80%, cuman defaultnya dia rata tengah. Jadi kalau mau rata kiri tinggal tambahkan align ya. Kemudian ada ketebalan, itu efek dari size ya, efek dari size ada ketebalannya, kemudian warnanya biru. Seandainya saya mau rubah, saya nggak mau ketebalannya misalnya 5. Saya mau ketebalannya misalnya 3 saja, kemudian saya mau rata kiri, tambahkan alignnya left, ya, kiri left ya. Jadi align itu bisa left, bisa right, bisa center. Defaultnya kebetulan untuk garis ini adalah center ya. Kita simpan, kemudian coba sekarang kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadinya dia ada di posisinya kiri dengan panjang 80% dan ketebalannya 3. Mudah ya? Tidak sulit. Nah, ini ya, atribut ini tidak harus digunakan semua. Jadi silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Saya butuhnya misalnya hanya ukurannya saja. Silakan gunakan HR dan size. Butuh hanya warnanya saja, HR dan color. Butuh hanya panjangnya saja, HR dan width. Jadi tidak semua atribut digunakan, ya. Itu opsional. Jadi silahkan mau digunakan yang mana, atau tidak menggunakan atribut cukup HR saja, boleh saja ya. Atau saya nggak mau pakai warna tapi menggunakannya no set ya. Kalau nggak mau pakai warna ada menggunakan no set. Nah, kita coba ya hasilnya seperti apa. Simpan, kemudian kita refresh ya. Kebetulan karena warna latar belakangnya abu-abu, jadi dia ketutup. Coba saya ganti bagi colornya nggak abu-abu ya. Misalnya saya gantinya apa ya? Misalnya magenta ya, magenta. Simpan, kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini ya. Garisnya kelihatan abu-abunya tadi. Kalau no set itu tampilannya abu-abu. Atau kalau misalnya ini terlalu ngejreng, kita ganti aja misalnya jadi cyan ya. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Body sudah, heading sudah, garis sudah. Kita lanjut sekarang, kita coba kalau menggunakan paragraf. Berarti kita harus menambahkan teks lagi ya, tulisan lagi. Oke, kita tambahkan tulisan lagi. Silakan teman-teman mahasiswa untuk menambahkan teksnya lagi. Misalnya saya mau menambahkan apa ya? HTML kepanjangan dari hypertext markup language merupakan bahasa standar dalam membuat website. HTML bekerja di sisi klien, jadi tidak membutuhkan server. HTML juga merupakan skrip penanda. Baik ya, ini saja coba ya saya simpan. Silakan teman-teman mahasiswa mau nulis apa saja boleh, yang penting satu paragraf. Nah, sekarang saya coba mau atur. Saya mau coba atur dari skrip yang saya buat ini, yaitu paragrafnya ya. Misalnya ini saya copy aja lagi supaya agak banyak ya, supaya agak cepat mungkin. Ini saya copy aja lagi, Ctrl C, ini Ctrl V ya. Nah, sekarang saya mau atur, ini adalah sebuah paragraf. Ini kalau tidak ditambahkan P, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini seperti ini. Oke,
P itu adalah kepanjangan dari paragraf ya. Bentuk umumnya P spasi, ini saya tuliskan aja di sini ya. P spasi elegant, rata ya, rata tulisannya mau apa? Mau left kah? Mau right kah? Mau center kah? Atau mau justify? Ya, silahkan ini dicoba. Nah, nanti teksnya kemudian baru diakhiri ditutup dengan garis miring P. P itu adalah teks berpasangan ya. Nah, sekarang misalnya saya mau P legendnya misalnya justify ya. Jadi ini saya hapus, yang ini saya hanya menggunakan yang justify saja. Oke. Kemudian ini saya tutup garis miring P-nya di penghujung sini. Kita simpan. Kemudian coba kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya kalau justify ya. Nah, sekarang kalau saya mau rata tengah, tidak rata kiri kanan. Center. Simpan, kemudian coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi dia semua rata tengah semua. Jadi silakan teman-teman mahasiswa untuk uji coba sendiri, rata kirinya, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan. Letakkan perintah P tersebut di bagian yang mau kita atur ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau paragraf sudah, sekarang kita coba perintah yang menggunakan pre. Pre itu kepanjangan dari preformative. Preformative itu akan menampilkan apa yang kita tulis itu persis ya. What you see is what you get. Apa yang engkau tulis itulah yang akan ditampilkan. Kita coba ya. Jadi nggak perlu pakai BR lagi ya. Jadi menghemat perintah BR ya, spasi otomatis dia akan mengikuti spasi juga. Kita coba pre-nya. Misalnya pre saya mau bikin tabel ya, misalnya biodata misalnya ya, nanti dia spasinya juga akan mengikuti ya. Saya enter dia juga akan ikut enter. Biodata misalnya nama di sini saya ketik Endar Nirmala. Email ya, misalnya emailnya Endar Nirmala @gmail.com. Oke, misalnya itu saja ya, saya simpan. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Nah, kita bisa lihat ya tulisan biodatanya persis seperti apa yang kita ketikkan posisinya. Ketika enter dia akan enter ke bawah ya. Kemudian penulisan nama, penulisan email juga sama ratanya ya, persis seperti yang kita tuliskan pada script di editornya ya. Jadi kalau nanti kita mau tambahin tab supaya agak maju ya, nanti juga ikut maju ya. Nah, kita coba lagi. Nah, simpan, kemudian kita refresh. Oke. Jangan lupa sebaiknya untuk perintah pre juga ditutup dengan garis miring pre. Boleh nggak di pre kita mau menyisipkan yang lain? Boleh saja ya. Nanti kalau misalnya ada, oh saya mau di pre itu saya mau biodatanya tulisannya huruf besar, saya mau pakai H3, bisa aja ya. Kita coba ya, H3 ditutup dengan garis miring H3. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah ya, terlihat seperti ini ya. Cuma dia karena kita menggunakan H3 dia kembali lagi ke kiri. Jadi kalau mau menambahkan bisa tambahkan di sininya center ya. Perintahnya center. Ditutup dengan garis miring center, maka dia ada di posisi tengah. Kita simpan ya. Simpan, refresh ya. Nah, ini. Oke, saya rasa untuk yang ini sudah pre. Nah, kita sekarang masuk ke yang identasi. Identasi block code ya, perintah block code itu membuat teks yang kita buat itu menjadi menjorok ke dalam ya. Nah, kita coba, mungkin kita ambil aja yang di sini ya. Yang di paragraf ini
Kita taruh di bawah, kemudian tambahkan perintah yang namanya block quote. Ditutup dengan garis miring block quote. Oke, kita simpan lagi, Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ya. Dia akan menjorok ke dalam ya, beda ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, kalau yang P ini misalnya saya rubah lagi, ini jadi Just TV. Nah, simpan, kemudian di refresh. Nah, kelihatan bedanya ya, yang menggunakan P Legend Just TV sama ini yang menggunakan block quote, dia agak menjorok ke dalam. Baik, sampai di sini untuk praktek kita di pertemuan kedua. Silakan teman-teman mahasiswa untuk berkreasi lagi, mencoba lagi supaya hasilnya akan lebih baik lagi. Tidak terasa sudah di penghujung pertemuan ini. Mari kita simpulkan bersama apa saja yang sudah kita pelajari. Kesimpulan materi pada pertemuan ini diantaranya pembuatan paragraf, membuat garis horizontal, pindah ke baris berikutnya, membuat judul, menampilkan what you see is what you get, dan membuat tampilan indentasi. Demikianlah materi basic teks HTML pada pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web 1. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan mempraktekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Enda Nirmala undur diri. Selamat belajar dan berkreativitas. Salam teknik informatika unggul. Salam hujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.